Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini bagaimana berbuat adil dan berbuat kebaikan. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Wa ita'i dzil qurba, dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang terdekat. Mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar, terjadinya permusuhan. Ini menjadi peringatan kita semuanya. Kita diberikan petunjuk oleh Allah bagaimana di dalam menyelesaikan kehidupan ini, mengemban tugas-tugas Allah, menikmati kehidupan ini dengan sikap atau dengan berbuat adil dan melakukan kebaikan. Dua hal ini hendaknya kita satukan, jangan terpisahkan. Ada orang yang berbuat adil tapi menimbulkan permasalahan, itu berarti tidak adil. Tapi ketika adil mendatangkan satu kebaikan, itulah yang dianjurkan oleh Allah. Contoh yang sederhana, ketika kita memberikan uang saku kepada anak kita yang kuliah dan yang masih SD, tentunya kalau sama, ini tidak baik. Adil tapi tidak baik. Ini kita sesuaikan. Demikian juga ketika melakukan suatu kebaikan tapi tidak adil, membantu sana sini keluarga bermasalah, kekurangan dan macam-macam, ini kebaikan yang tidak adil. Maka kita satukan, melekat semuanya. Demikian juga di dalam beribadah. Di dalam beribadah, dulukan nilai-nilai pahala. Dua persoalan yang sama yang kita hadapi, pilih yang mendatangkan pahalanya banyak mana. Biarlah urusan-urusan dunia nanti kita pending atau kita cari waktu lain. Tapi urusan Allah dulukan. Demikian juga di dalam menyikapi hati. Bisikan-bisikan setan jangan diikuti. Tapi petunjuk-petunjuk Allah, perbanyak zikir, perbanyak doa supaya kita terhindar. Bagaimana adil dan berbuat kebaikan terhadap sesama atau umat manusia. Yang paling penting adalah kita punya niat untuk melakukan yang terbaik untuk semuanya. Dalam apa saja. Berikan hak-haknya apabila memang kita punya kewajiban sesuai perjanjian, sesuai kesepakatan, dan kalau bisa diberi tambahan supaya mereka ada rasa senang. Rasa senang inilah sebenarnya keuntungan kita doa. Misalnya tukang yang ada di rumah kita lagi mengerjakan bangunan, kemudian kita dibayari tambah uang rokok, senangnya bukan main, itu doa. Kalau tidak bisa berbuat begitu, jangan mempersulit atau mencari gara-gara atau hal-hal yang lain. Ini di dalam memberikan hak-haknya. Kemudian kepada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharri wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kita punya semangat untuk melakukan suatu kebaikan. Kita tidak mau membuat kesan orang marah atau sebagainya, dan kita lebih cenderung memaafkan. Sikap ini terutama kepada orang-orang yang terdekat, idzil qurba, dan yang paling utama adalah untuk orang tua dulu. Orang tua muliakan, kemudian lakukan kebaikan-kebaikan orang yang terdekat, karena mereka adalah orang-orang yang berjasa, dan insya Allah doanya mereka menjadi satu mustajab kebaikan, baru orang lain. Maka di dalam hal menyikapi ini, tentunya 5 sifat Nabi yang melekat, kita hendaknya kita lekatkan pada diri. Yang pertama adalah siddiq, jujur. Nabi selalu melakukan hal-hal yang benar, yang jujur, sehingga orang lain merasa senang. Demikian juga kejujuran yang kita lakukan hendaknya diakui dan dirasakan orang lain, sehingga orang lain merasakan kita melakukan yang terbaik. Amanah, apapun yang mereka percayakan kepada kita, betul-betul kita tunaikan, walaupun harus rugi dan sebagainya, walaupun dengan susah payah, kita mendulukan itu. Demikian juga ada nilai-nilai tabligh. Nilai tabligh itu artinya dengan kita mengerjakan
amal ibadah yang terbaik itu sudah tabligh bilhal. Artinya dengan gerakan kita memberikan, mensiarkan, ini loh ketaatan yang harus kita lakukan secara tidak langsung. Misalnya satu contoh, ketika ada orang yang rajin pengajian, yang rajin ke masjid, itu kan sudah memberikan syiar, walaupun tidak disampaikan, apalagi bisa disampaikan. Kemudian fatona, nilai-nilai kecerdasan. Jadi semuanya itu harus dimanage dengan baik. Nilai-nilai kecerdasan, pilihlah yang nilai manfaatnya banyak, yang mudaratnya sedikit, paling tidak itu. Nah, kemudian kita lebih berhati-hati, lebih sabar dan ikhlas. Dan sikap tawadhu itu dengan memberikan kebaikan, sikap yang menyenangkan kepada orang lain, itu mendatangkan doa-doa yang tidak terhingga. Maka rugi orang-orang yang menjaga image, rugi sekali. Apa yang dijaga image? Karena sesungguhnya orang sudah faham tidak akan mengurangi. Maka dengan kita melakukan satu kebaikan, justru itu kelebihan atau kemuliaan yang kita hadapi. Kembali kepada persoalan bagaimana kita berbuat adil dan berbuat kebaikan di dalam rumah tangga. Kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga berkewajiban di samping membimbing, mendidik, menciptakan ketaatan, dan yang paling penting adalah memberikan ketauladanan serta kebanggaan bagi keluarganya. Keluarga merasa bangga, merasa senang dengan adanya kita. Nah, ini yang lebih penting. Demikian juga di dalam bermasyarakat pada intinya adalah kesiapan kita membantu semua orang. Harapan, kebutuhan panjatkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebutuhan apa saja panjatkan kepada Allah. Kepada urusan masyarakat adalah sifatnya kita ingin membantu memberi. Nah, tidak ingin diberi, tapi membantu memberi. Kalau kebutuhan panjat kepada Allah, walaupun datangnya lewat orang-orang baik yang Allah pilih. Misalnya, boleh-boleh saja. Tapi sikap ini perlu kita mentalkan, munculkan di dalam masyarakat. Kemudian di dalam kepemimpinan, dalam karyawan, dalam pekerja, dalam bentuk ma'isyah, kehidupan kita sehari-hari, kita harus bekerja, bisa jadi dalam komunitas bisnis, komunitas organisasi atau pemerintah dan sebagainya. Sebagaimana hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin, maka bertanggung jawab kepada apa yang dipimpinnya. Kalau hadis ini menjelaskan lebih lanjut, bagi seorang suami bertanggung jawab kepada keluarga, bagi seorang istri bertanggung jawab kepada amanahnya, bagi pekerja sesuai dengan pekerjaannya. Artinya kita lakukan yang terbaik sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai seorang seakan-akan pemimpin. Setidaknya untuk pemimpin untuk diri sendiri. Tapi penekanan di sini adalah kita melakukan yang terbaik. Apa sifat-sifat kepemimpinan? Mengarah adalah peningkatan kebaikan. Jadi kita hindari hal-hal yang semakin buruk, tapi upaya yang ada dalam pikiran kita bagaimana pekerjaan kita semakin baik, semakin bermanfaat. Nah, ini arahnya ke sana sehingga kita terhindar di dalam berbagai hal. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menyikapi yang terbaik dan kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini kita bisa selamat, sukses. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.